Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adi Warman, guru SMK Negeri 3 Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Bapak Ibu guru pembelajaran dimanapun berada, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk saling berbagi informasi terkait hal pelaksanaan asesmen kompetisi minimum. Bapak Ibu semuanya, setelah kita mengikuti materi asesmen kompetisi minimum nanti pada tahapan terakhir kita akan melaksanakan kegiatan pengimbasan seperti yang sedang saya laksanakan pada saat ini. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwa ada 3 hal yang penting di dalam mengikuti asesmen kompetisi minimum ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bagaimana tata cara login pada saat mendaftar nantinya. Yang kedua adalah orientasi bintek asesmen kompetisi minimum itu sendiri, dan yang terakhir yang ketiga adalah kegiatan pengimbasan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak dan perhatikan tutorial berikut ini. Yang pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu tata cara loginnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka SIM PKB. Jadi Bapak Ibu semuanya harus memiliki SIM PKB terlebih dahulu. Oke, kita ketik saja SIM PKB. Maka akan muncul tampilan di mana di sini sudah ada yang namanya portal layanan program GTK Kemendikbud. Kita pilih saja portal layanan program GTK Kemendikbud ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang harus kita pilih yaitu program guru belajar dan berbagi. Nah, kita klik saja portal yang ada di bawah ini. Maka kita akan dibawa pada tampilan berikut ini. Di sini sudah ada 2 program, yaitu program Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Tentu saja yang kita pilih adalah program Ayo Guru Belajar. Nah, di sini ada pengumuman di mana program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif mulai hari Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, kita klik saja. Oke, saya mengerti. Kemudian ada beberapa program pada tampilan berikutnya. Tentu saja yang harus kita pilih yaitu materi yang sesuai dengan program yang akan kita ikuti nantinya, yaitu seri asesmen kompetensi minimum. Nah, seri asesmen kompetisi minimum ini merupakan program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi, numerasi, yang mana diharapkan nantinya dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Kita pilih selengkapnya. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Di sini sudah ada menu mulai belajar dan sekolah interaktif. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita akan melihat sekolah interaktif, di mana ada 200 sekolah interaktif di sini. Yang paling teratas yaitu SMK Negeri 5 Surakarta, Jawa Tengah, yang sudah menyelesaikan atau menuntaskan binteknya 124. Kemudian yang kedua ada SMK Negeri 1 Madiun, Jawa Timur, yang sudah menuntaskan binteknya yaitu 111. Nah, itulah gambaran 200 sekolah teraktif. Setelah kita melihat gambaran sekolah teraktif tadi, kita langsung saja scroll ke atas. Kita akan melihat beberapa tujuan program Guru Belajar dan Berbagi Seri Asesmen Kompetisi Minimum. Yang pertama yaitu memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua,
memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetisi minimum. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetisi minimum. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetisi minimum. Dan yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetisi minimum. Selain tujuannya, kita juga harus melihat polanya. Nah, seperti apa polanya? Kita klik saja pola. Nah, polanya yaitu lebih fleksibel, lebih mudah, dan lebih kolaboratif. Fleksibelnya adalah Anda dapat mengatur sendiri waktu belajar menyesuaikan waktu luang Anda. Kemudian lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil. Selanjutnya lebih berkolaborasi, bekerjasama dengan rekan yang lainnya, dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas, bahkan juga bisa dari PKBM. Kita juga bisa belajar bersama-sama. Selanjutnya kita akan beralih pada tahapan. Ada beberapa tahapan. Coba kita lihat. Ada 2 tahapan yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah tahapan orientasi. Di sini ada pengenalan, bagaimana nantinya kita akan dibekali tentang latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar, dan berbagi seri asesmen kompetisi minimum. Pada tahap BINTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetisi minimum. Sebelum kita belajar dan membahas materi, nantinya kita akan dibekali atau diberi teks awal prates. Nah, setelah itu barulah kita mengikuti materi yang sesungguhnya. Nah, pada saat kita sudah mengikuti materi, kita akan banyak mengikuti proses pelaksanaan seperti quiz. Kita juga akan mendapat poin nantinya, dan juga tanggapan terhadap pembelajaran asesmen kompetisi minimum ini sampai kita bisa mencapai 100%. Kalau sudah mencapai 100%, baru kita bisa dikatakan kita sudah selesai mengikuti BINTEK asesmen kompetisi. Kemudian nantinya juga ada tes awal dan tes akhir yang harus kita ikuti. Waktu pelaksanaannya selama 5 hari. Jadi cukup lama pelaksanaannya yang akan kita ikuti nantinya. Nah, setelah kita memahami dan menyelesaikan BINTEK asesmen kompetisi minimum ini, maka akan ada tindak lanjut dari BINTEK asesmen kompetisi minimum itu yang nantinya yang telah kita ikuti tadi. Jadi setelah kita mengikuti BINTEK asesmen kompetisi minimum ini, kegiatan yang harus kita lakukan yaitu kegiatan pengimbasan. Nah, disinilah kita diharapkan bagaimana mengimbas ilmu kepada teman yang belum, dengan kata lain saling mengajak, mendampingi, utamanya di satuan pendidikan peserta asesmen kompetisi minimum untuk mengikuti program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetisi minimum ini. Jadi ini yang penting Bapak Ibu. Jadi setelah kita selesai mengikuti materi pembelajaran, maka akan ada kegiatan pengimbasan. Nah, setelah kita melihat beberapa tahapan, ada dua tahapan tadi, selanjutnya kita bisa melihat hasilnya. Jadi apa hasil yang bisa kita capai dalam program asesmen kompetisi minimum ini? Yang pertama yaitu tentu banyak pengalaman belajar yang akan kita dapat nantinya. Pengalaman belajar bersama guru, kepala sekolah,
teman-teman seluruh Indonesia, dan pemahaman terhadap asesmen kompetisi minimum ini, dan yang lebih penting itu kita bisa mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan juga piagam penghargaan nantinya. Namun untuk mendapatkan piagam penghargaan ini kita harus mengikuti yang namanya pengimbasan. Oke, sekarang kita mulai belajar. Kita klik saja mulai belajar. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah ada nama saya. Berarti saya sudah menyelesaikan BIMTEK asesmen kompetisi minimum. Kita kembali buka program seri asesmen kompetisi minimum ini. Kita klik selengkapnya. Maka akan muncul beberapa keterangan atau tulisan. Di sini juga kita bisa bergabung dengan grup Telegram resmi Guru Belajar. Jadi di sini kita bisa saling kenal, saling berbagi informasi dan juga berdiskusi. Nah, kemudian kita juga bisa melihat sertifikat kegiatan yang kita dapatkan. Kita coba lihat, kita cek sertifikatnya. Nah, kebetulan saya baru menyelesaikan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetisi minimum ini, yaitu angkatan 16. Jadi sertifikatnya akan diterbitkan pada hari Senin 26 April 2021. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan pengimbasan itu sendiri. Nah, setelah kita menyelesaikan semua program BIMTEK, maka kita akan mengikuti kegiatan pengimbasan seperti yang saya laksanakan pada saat ini. Nah, setelah kita mengimbas, nantinya kita akan mengunggah tautan video. Jadi kita videokan terlebih dahulu kegiatan pengimbasan kita itu, lalu kita unggah video tersebut. Jadi tautan video tersebut kita masukkan, lalu kita kirim. Nah, setelah ini maka selesai sudah kegiatan asesmen kompetisi minimum kita. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.